Selamat berjumpa lagi, mahasiswa semester 1. Kita akan masuk ke minggu kedua, pertemuan kedua tentang algoritma dan pemrograman. Di pertemuan yang pertama, kita sudah membahas secara garis besar tentang apa itu algoritma, ya, cara penulisannya, ya, jenis-jenisnya apa saja, dan contoh serta latihan yang sudah saya sampaikan. Nah, di minggu kedua ini kita akan mencoba melihat tentang dasar-dasar dari algoritma. Yang pertama adalah sebuah proses, ya. Jadi ada proses, ada instruksi, ada aksi. Yang namanya proses adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh mesin pemroses, dalam hal ini CPU, Central Processing Unit. Kalau ada yang belajar di gitu ya, itu ada istilah CPU, ya. CPU itu ada Central Processing Unit. Apa itu? Satu bagian dalam alat bantu komputer kita. Contoh di handphone Anda juga itu ada yang namanya alat proses, ya. Nah, itu dia mengerjakan sebuah proses yang sebelumnya ditulis dalam sebuah algoritma, gitu ya. Jadi dia fungsinya adalah memproses. Kemudian berikutnya adalah instruction, ya, instruksi. Instruksi bahwa algoritma itu disusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Jadi kalau minggu lalu kan kita udah belajar, ya, pertama urutan-urutan yang secara logis, sequence, artinya nggak boleh loncat, gitu ya, kecuali kalau memang ada pengkondisian untuk dia jumper, loncat. Jadi kalau tidak ada, dia sequence, akan urut dari awal sampai akhir, dia urut. Itu algoritma, ya. Lah kemudian ada action, ada aksi. Tiap langkah atau tiap instruksi itu mengerjakan sebuah aksi, sebuah tindakan. Jadi nggak mungkin algoritma tanpa Anda nanti mengkonversikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman, ya tentunya algoritmanya nggak akan kelihatan. Ini algoritma ini kalau dijalanin kayak apa, ya tentunya kita harus mentranslate-nya, gitu ya, mengkonversinya, mengubahnya, menulisnya, atau mengkodekan yang istilahnya adalah coding ke dalam satu bahasa pemrograman, begitu ya, supaya kelihatan hasilnya dieksekusi. Ya, jadi eksekusinya nanti memerlukan sejumlah perintah, gitu ya, operasi-operasi yang sesuai dengan aksi yang mau dikerjakan. Oh, kita mau menjumlahkan, berarti operasinya adalah penambahan. Oh, kita ingin memproses perkalian, ya, berarti perkalian. Melakukan pembagian, perpangkatan, dan sebagainya. Itu adalah aksinya, ya. Baik, contoh pengurutan data, ini contoh yang sederhana, ya. Contoh pengurutan data. Jadi kita lihat ada ilustrasi di sebuah tabel, ya, begini ya, ada ilustrasi sebuah tabel. Kalau Anda melihat ilustrasinya adalah apa nih? Ini adalah yang di atas, ya, 1, 2, 3, 4, 5 adalah nomor elemen. Katakanlah ini nomor nih, ini nomor, ya. Ini 1, 2, dan seterusnya, ya, ini nomor. Kemudian 10, 15 yang kalau kalian lihat berwarna biru itu adalah datanya, isinya, ya, isinya. Kalau sebuah ruang penyimpanan data nanti nih, kalau kita udah nyambung terus sampai materi selanjutnya, kita bicara tentang struktur data, maka tiap data itu harus punya indeks, gitu ya, harus punya indeks, harus punya nomor. Ya, kayak laci, gitu ya. Kebayang ya kalau laci misalkan locker gitu. Locker, kemudian locker itu nggak ada nggak ada labelnya, gitu, nggak ada labelnya, maka kita akan kesulitan dalam melakukan proses pencarian, ya. Nah, ini adalah labelnya, ini isinya. Ada 10, 15, 5, 17, 2.
Ini adalah data yang akan kita sortir gitu, kita urutkan dari kecil ke besar. Kalau Anda yang udah pernah belajar Excel, itu ada pengurutan tuh ada dua ya, ada dua jenis pengurutan dari kecil ke besar, namanya apa? Ascending ya. Lalu pengurutan dari besar ke kecil namanya descending, jadi naik turun. Saya ini mau nyari nih, mau ngurutin gitu, dari kecil ke besar. Yang pertama, ya langkah-langkahnya nih saudara, ya berarti kan kita kan harus mikir nih, gimana caranya ya? Gimana caranya nih? Yang pertama, lo cari nilai terkecil dari elemen 1 sampai 5 di atas ini, ya. Nah, nilai terkecil adanya di mana nilai terkecilnya? Adanya di ujung ya. Nah, ini ya. Kita lihatnya yang atas dulu nih ya, di ujung. Terus, di elemen kelima. Ada di laci yang kelima. Saya nyari nilai terkecilnya ya, saudara. Ya, betul ya. Ini nyarinya nilai terkecil. Saya cari. Oh, ketemu angka 2. Lalu ditukar. Tuker tempat nih. Yang tadinya di ujung, karena dia terkecil, kita nyari yang terkecilnya dulu. Taruh di mana? Di posisi 1. Taruh di sini. Otomatis karena duanya bertukar ke posisi 1, yang posisi 1 bertukar ke posisi 5. Nah, gitu ya. Naik. Ke ujung. 10. Udah ya? Oh, udah. Terkecilnya udah. Cari lagi. Gitu. Nilai terkecil setelah nilai 2. Berapa? 5. Elemen sekarang kita ngelihat tabel yang kedua ya. Elemen ketiga. Betul, ketiga. Pindahin lagi. Pindahin kemana? Ini angka 5-nya. Pindahkan setelah 2. Masuk dia ke sini. Masuk dia ke sini. Otomatis 15-nya akan bergeser. Ini 15. Nah, udah ya. Sekarang di tabel ketiga ini, cari elemen setelah angka 5. Berapa ketemunya? 10. 10. Berarti tukar tempat dengan berapa? Dengan 15. Karena dia angka ketiga terkecil. Pindah dia ke sini 10-nya. Kemana 15-nya? Lari 15-nya ke sini. Saudara ya, lari dia ke sini. Oke. Sampai sini 17 ya. 17. Udah selesai belum ini? Belum. Belum selesai ya. Terakhir kan ini kondisinya ya. Ini ya, 15 di ujung. Nah, akhirnya apa? Ya cari angka 15 tuker sama 17. Selesai. Seandainya prosesnya agak diubah. Ya, Anda kan bisa mengilustrasikan, kalau saya pengen mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau ini kan contohnya dia mencari nilai terkecilnya kan, pindah sampai ketemu tuh angka paling kecil sampai angka paling besar. Tapi prosesnya bisa saja saya melakukan dengan algoritma yang berbeda. Ini kan satu algoritma nih, saudara. Kalau minggu lalu kan saya sudah menjelaskan, kalau Anda mau pergi dari kampus Anda gitu ya ke suatu tempat, dari CIC ke Grage gitu. Gimana caranya ya? Oh banyak kan, jalurnya kan banyak. Ya, yang pakai angkot gimana, yang pakai Gojek bagaimana, yang bawa motor sendiri bagaimana gitu kan. Ya, yang nggak bawa kendaraan bagaimana kan gitu ya. Akan banyak algoritmanya kan. Tapi tujuannya ke Grage Mall. Ya, bisa saja saya apa nih? Menggunakan algoritma yang berbeda. Nah, sebetulnya pencariannya nanti tidak harus mencari yang terkecil dulu. Saya bisa saja mencari yang terbesar dulu. Kebayang nggak sama Anda? Ini kebetulan kita mencari yang terkecil dan yang terkecilnya adanya di ujung. Adanya di ujung, saudara. Ini datanya baru 5. Kalau datanya 1000, apa yang terjadi? Kebayang, Anda kudu ngecek satu-satu. Terus dibanding-bandingkan sampai data yang ke 1000 baru ketemu di angka 2-nya. Ya, nggak efektif. Makanya banyak algoritma-algoritma yang disediakan untuk kita memilih mana sih algoritma yang kira-kira paling efektif untuk kita jadikan sebagai referensi kita, referensi nanti di program kita tuh, saudara.
Ada proses pencarian, proses pengurutan gitu ya, mencari nilai terbesar. Ada ya di minggu lalu kan saya dijelasin ya apa namanya latihan singkat ya, mencari nilai terbesar ya dari 3 buah bilangan. Itu sama kayak nuker bejana gitu. Ya sama. Saya bisa nyari bilangan terbesarnya dulu, betul nggak? Saya cari angkanya, ketemu berapa? 17. Pindahin kemana terbesar? Kalau terkecil pindah ke kiri, nih, tuh saudara. Ya. Nah, kalau terbesar berarti pindah kemana? Pindah ke sini. Nih, otomatis nanti. Beda nggak langkah-langkahnya? Beda langkah-langkahnya, saudara. Kenapa? Karena kalau yang pertama tadi yang saya jelaskan dalam ilustrasi itu ngambil dari data terkecil, Anda bisa buat ilustrasi yang berbeda, ngambil dari nilai yang terbesarnya dulu. Hasil akhirnya sama, kayak gini nih. 2, 5, 10, 15, 17. Itulah algoritma. Kira-kira seperti itu. Ya, cukup jelas ya, ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas nih yang saya jelaskan ya, saudara ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua adalah struktur dasar algoritma. Supaya kenapa saya menjelaskan bagian ini tujuannya supaya nanti Anda bisa bisa menuliskan algoritma dengan pilihan yang tepat ya. Jadi sebetulnya struktur dasar algoritma itu apa aja sih? Yang pertama adalah urutan ya, urutan. Jadi sudah kita singgung ya, urutan terdiri dari satu atau dua lebih instruksi. Kalau instruksinya cuma satu, itu bukan algoritma, itu metode, cara. Kalau algoritma itu harus urutan-urutan, ya, jadi harus berurut dan lebih dari satu instruksi. Kalau cuma satu instruksi, lagi kalau hanya satu instruksi, maka dia bukan algoritma. Hati-hati. Jadi minimal sebetulnya satu, tapi nggak ada dah algoritma yang cuma satu instruksi ya. Ya, jadi biasanya banyak instruksinya dan tiap instruksi dikerjakan urut sesuai dengan penulisannya. Ya, jadi urut ya, terus dari ke bawah, urut. Nanti ketemu apa di dalamnya? Oh, harus milih. Poin 2, selection. Pemilihan adalah menguji sebuah kondisi. Dan nanti ada dua nilai. Nanti kita akan nyampe ke sini. True, false. Yang pernah belajar Excel pasti tahu nih ya, true, false. Ada if di sana ya. Ada case. Ada if, ada case. Itu memilih. Kalau benar, apa yang dikerjakan. Kalau true, kalau false, apa yang dikerjakan. Menguji itu minimal ada dua. Dua apa? Bukan dua aksi, dua pilihan aksi. Yang dikerjakan cuma satu. Ya, mau ada 100 aksi, yang dikerjakan satu. Yang mana? Yang true. Nanti kalau kondisinya ada dua, bagaimana Pak? Beda cerita lagi ya. Ada if, soal if, kudu di if lagi. Ada and, ada or, itu beda lagi. Nanti ada operator. Ada pemilihan. Nah, setelah pemilihan bagaimana? Ya tergantung true false kan. Nyambung lagi terus. Next-nya bagaimana? Nah, sebuah aplikasi, sebuah proses yang kita lihat adalah proses yang cycle. Adalah proses yang berulang. Dan di dalam sebuah algoritma, sangat-sangat mungkin terjadi proses yang namanya pengulangan. Anda pernah ngambil uang di ATM ya? Oke, kalau Anda ngambil uang di ATM, kita mesti masukin apa? PIN-nya. Kalau Anda mau ngelogin nih, Anda logout dari Facebook, Anda logout dari Instagram, ya, Anda logout dari sebuah akun Anda. Kemudian kalau Anda mau masuk lagi, kita harus login ya. Anda harus login, kemudian masukin apa? Biasanya username dan password. Nah, saat kita memasukkan username atau password, pasti ada kemungkinan wrong-nya, salahnya. Nah, saat kita melakukan kesalahan, apa langsung berhenti nih? Saya salah masukin PIN di ATM, langsung berhenti nggak? Kartunya langsung ditelan nggak? Atau kartunya langsung keluar? Maaf, salah PIN enggak. Dia ngasih kesempatan kita untuk mengulang. Biasanya 3 kali pengulangan. Ya,
Sama kayak Anda buka pattern tuh, buka pengunci ya, kunci pattern pakainya ya betul ya di apa namanya di smartphone Anda, itu biasanya dikasih kesempatan tuh. Jadi kalau HP Anda ketinggalan ya, dicuri orang, ada patternnya itu nggak bisa dibuka selama dia nggak tahu kode patternnya itu. Betul kan? Iya. Itu perulangan di dalamnya. Tanpa kita sadari sebetulnya kita udah masuk ke dalam algoritma, ke dalam struktur dasar algoritma pengulangan itu. Cycle. Jelas ya? Oke, nah sekarang aturan penulisan algoritma. Bagian-bagian dalam algoritma itu yang pertama ada namanya kepala algoritma. Ini istilah-istilah aja ya. Maksudnya sih sama. Ada yang nulis kepala algoritma, ada yang nulis judul ya. Kepala algoritma tuh header ya. Kalau judul kan title. Tapi ada yang mengistilahkan dengan judul algoritma. Sama aja. Kepala atau judul atau header algoritma adalah bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan dari algoritma tersebut. Spesifikasinya apa? Nah, contoh kalau Anda lihat di bawah ini apa nih? Kalau kita lihat di bawah, ini ada algoritma menghitung luas persegi panjang. Ini keterangan ya. Judulnya atas. Algoritma luas persegi panjang. Kalau pakai kurung kurawal begini adalah bagian dalam algoritma yang tidak diproses. Jadi kalau Anda pengen menuliskan sesuatu dalam algoritma Anda dan itu bukan bagian dari algoritma yang tidak diproses, letakkan di dalam tanda kurung kurawal. Maksudnya adalah dia keterangan, ya. Dia keterangan. Kadang-kadang kita perlu menuliskan itu. Jadi algoritma luas persegi panjang. Nama sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Sama kayak film. Film nih, saudara ya. Anda cuma lihat gambarnya aja. Cuma lihat gambarnya aja ya, saudara ya. Kapten kapal, sama ada gambar kapal perang. Ya, bayangkan ya, imajinasi Anda nih. Ada kapal perang sama kapten kapal di depan. Kira-kira filmnya cerita tentang apa? Nggak ada judulnya nih, nggak ada judul filmnya. Betul, betul ya? Nggak ada judul filmnya. Kan imajinasi Anda akan berpikir nih, ya, membayangkan, oh mungkin isinya tentang kisah hidup biografinya kapten kapal. Ceritanya mah mungkin nggak banyak di kapal, tentang cerita hidupnya si kapten kapal aja. Oh mungkin cerita tentang dalam satu ekspedisi dia penugasan. Betul ya, saudara? Bisa jadi menceritakan apa? Menceritakan juru masak dari kapal tersebut. Bisa jadi menceritakan tentang apa? Pembajakan kapal dan sebagainya. Karena nggak ada judulnya. Baik, ini di bawah algoritma, di bawah nama algoritma disertai penjelasan singkat. Apa yang dilakukan oleh algoritma? Kan algoritma luas persegi panjang. Iya, luas tuh apanya? Si luas persegi panjang tuh apanya? Mau diapain? Oh, dihitung. Ini algoritma ini buat ngitung. Dari judulnya saja, maka kita tahu, oh nanti di algoritma itu pasti butuh apa kalau untuk nyari luas persegi panjang? Butuh panjang, lebar. Itu yang dibutuhkan. Operasinya apa? Perkalian, ada penambahan juga. Ketemu luas persegi. Panjang kali lebar gitu ya. Kan berarti luas ya. Ngerti maksudnya sebenarnya? Ini kepala algoritma. Jadi kalau minggu lalu saya kasih apa namanya latihan ya, latihannya nih ada yang udah ngumpulin, ada yang belum ya. Tapi kalau saya lihat memang sebagian sudah mengumpulkan ya.
sampai nanti deadline-nya besok ya. Oke, next ya. Deklarasi. Bagian kedua deklarasi. Bagian pertama tadi kepala ya. Header gitu. Yang kedua deklarasi. Deklarasi adalah kita menyiapkan, mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Ingat, algoritma itu adalah menjalankan instruksi. Sama saja kalau Anda memberikan instruksi nih, saya seorang dosen, seorang guru, seorang jenderal, ya, siapapun itu, seorang kepala perusahaan, manajer, direktur. Maka kalau dia melakukan instruksi adalah harus tahu siapa yang akan diberi instruksinya. Dia memberikan instruksi kepada siapa? Nah, supaya tahu adalah ya kita pakai nama dong, saudara. Supaya tahu si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain, si D ngapain. Dalam konteks kita mencari luas persegi panjang, maka kita butuh apa dalam deklarasinya? Butuh nama yang kalau dalam algoritma diistilahkan dengan variabel. Oh ya, variabel. Yang pertama apa? Panjang. Yang kedua, lebar. Yang ketiga, tempat untuk nampungnya. Ini bagian deklarasi. Ya, nah nanti lebih jauh lagi nama tersebut dapat berupa nama terapan, nama peubah, nama tipe, nama prosedur, dan nama fungsi. Nanti ya, jangan bingung dulu. Ini istilah-istilah aja, pokoknya nama lah, gitu ya. Deklarasi ya. Next. Lalu deskripsi. Deskripsi itu berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Dituliskan dengan notasi, awas, notasi. Notasi itu bentuk penulisannya, skripnya. Ya, dan ini harus jelas ini dalam deskripsi. Ini bagian yang sangat-sangat penting dalam algoritma. Anda boleh nggak punya judul, saudara ya, algoritma. Tapi kalau Anda nggak punya deskripsi, yang algoritma nggak bisa diapa-apain. Nggak ada judulnya masih bisa dijalanin algoritma. Masih bisa dipahami kalau dia orang lihat deskripsinya. Nah, setiap langkahnya dibaca dari langkah yang paling atas hingga langkah yang paling bawah. Urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan perintah. Jadi dalam deskripsi jangan asal nulis nih kita nih mana dulu. Sama kayak kemarin nih Anda bikin apa? Dalam latihan tuh saudara ya, bikin teh manis. Bikin teh manis. Apa dulu ya? Jawabannya harusnya beda-beda, nggak ada nih dari sekian puluh mahasiswa yang menjawabnya sama persis. Kalau menjawabnya sama persis ya berarti nggak mikir, ngopas itu. Nggak mungkin sama persis, ya pasti ada bedanya. Pasti ada. Makanya algoritma kan langkah-langkah ya. Oke, yang pertama nih contohnya apa? Input. Input tuh memasukkan data. Kan notasi, perintah. Aksinya apa? Input. Instruksinya apa? Input. Apa yang diinput? Panjang dan lebar. Setelah panjang dan lebarnya diinput, maka dihitung nih. Luas, panah kiri, ini panah kiri maksudnya ya, panjang dikalikan lebar. Kan saya sudah perintahkan Anda untuk coba cari operator-operator yang ada di dalam algoritma. Harusnya udah nyari nih. Ini ngerti ya? Ini lambang perkalian nih, tanda bintang. Nanti kita bahas juga di sini ya. Lalu ada apa? Output. Outputnya apa? Luas. Boleh nggak ya outputnya ditulis dulu di awal di sini? Ya nggak boleh, saudara ya. Belum dihitung mas udah cetak luas. Lah itu deskripsi. Jelas ya sini ya. Jadi jangan salah naruh nih saudara ya. Jangan salah naruh kepalanya dulu. Lalu deklarasikan dulu. Lalu deskripsinya apa? Ini panjang, yang paling panjang deskripsi. Oke, next ya. Next lagi. Nah, sekarang tipe data nih, saudara. Nah, kalau tipe data opsional ya, sebetulnya apalagi nanti untuk nyangkut ke
bahasa pemrograman tertentu, tapi ini saya coba menyajikan secara umum saja ya. Tipe data itu ada tipe data yang pertama ada 4 jenis. Yang pertama tipe dasar ya, tipe dasar dulu. Tapi ada tipe-tipe yang lain, ada. Ya, yang pertama, tipe dasar itu ada bilangan logik, bilangan bulat. Logik dulu ya, logik. Logik itu true false. Kalau Anda pakai fungsi dalam if itu, fungsi di Excel itu fungsinya fungsi if. Buat nguji kondisi. Oh, kalau jenis kelamin P, pria. Kalau bukan P, berarti W, wanita. Kalau yang saya uji, kalau W, wanita. Berarti kalau bukan W, pria. Gitu. Ya, tipenya boolean. Boolean tuh nama tipe. Awas, jangan bingung ya. Nama tipe boolean tuh. Kalau Anda ingat kata boolean, berarti true false. Hanya 2 pilihan, 0, 1, benar salah, ya tidak. Domainnya true false. Konstanta itu adalah sebuah variabel yang nilainya tidak pernah berubah. Konstan namanya juga ya, true dan false. Operasinya bisa AND, bisa OR, bisa NOT, bisa XOR. Nah, ya, XOR. Tolong Anda cari-cari contoh atau penjelasan tentang penggunaan operator logika dalam algoritma. Contoh, nggak apa-apa, contohnya rada jelimet juga sok pahami gitu ya. Yang penting Anda bisa coba memahami N itu yang gimana ya, OR itu yang bagaimana, NOT itu yang bagaimana, XOR itu yang bagaimana. Ya, nanti next week berikutnya kita akan membahas ini soalnya, saudara ya. Baik, sekarang bilangan bulat. Bilangan bulat tipenya integer. Kalau Anda dengar integer, bilangan bulat. Bilangan yang tidak mengandung desimal. Itu namanya integer. Domainnya kalau byte 0 sampai 255 gitu ya. Ini silakan ya, nanti tolong Anda ada perpangkatan sebetulnya ya. Tapi kalau Anda mau cek lagi, silakan ya. Nanti tolong dicek lagi, dicari lagi padanannya kira-kira ruangnya sampai ke sini lah ya. Ini ada perpangkatan ya. Ini kopasnya rada hilang ya. Tapi pokoknya gini, ada byte, ada short integer, ada long integer ya, ada integernya sendiri, ada minus sampai berapa gitu ya. Nah, ini bilangan bulat lah ya. Nanti silakan dicari lagi. Nah, konstantanya ditulis tanpa ada titik desimal, konstantanya. Ya. Oke, lalu aritmetiknya nih, plus, minus, bintang, ya kali ya. Div itu apa? Bagi ya. Mod, sisa pembagian ya. Tipe dasar tidak mengenal slash, diganti dengan div. Awas, kalau algoritma, kalau slash ya, div. Perbandingannya kurang dari, kurang sama dengan, lebihnya udah tahu lah pasti ya. Udah tahu. Lalu tipe yang berikutnya ada bilangan real. Matematik ya, matematik kan pernah belajar ya, bilangan real. Ya, domainnya ini domain. Oh, ya, silakan lah, nanti bisa. Ini mah tipe-tipe, jangan terlalu dibingungkan sama ini dulu ya, tapi minimal kan Anda kenal, oh ternyata di dalam algoritma juga kita menentukan tipe bilangan akan berpengaruh ya, saudara. Berpengaruh ya. Oke, ya. Konstantanya dengan titik desimal. Jadi kalau yang di atas nggak ada. Ya, tanpa titik desimal. Yang bawah ada titik desimal. Ya, itu bedanya. Baik, lalu operasinya ini ya. Operasinya real tidak mengenal tidak sama dengan. Karena 1/3 tidak sama dengan 0, bla bla. Awas, hati-hati ya. Jadi harus hati-hati. So, real tuh real, bilangan real. Real nyata. 0,00 sekian tuh ada bedanya dengan bilangan yang lain. Lalu karakter. Oke, karakter ya. Char ya. Huruf, simbol, ya, karakter khusus, ya, karakter. Operasinya ini, Pak, kok karakter bisa kurang dari lebih dari, jangan salah. Ya, huruf A, huruf B, huruf C yang Anda kenal itu sebetulnya bilangan biner isinya. Ya, isinya bilangan biner itu. 0 dan 1. Oke, oke. Baik. Nah, di sini ya selesai. Nah, nanti tolong di
pertemuan yang lalu ada penugasan, dan nanti saya akan berikan penugasan juga. Saya posting penugasan untuk yang latihan kedua ini ya, pertemuan 2 ini. Latihan-latihan ya, penugasan, nyari buat menggunakan pseudocode dan juga flowchart ya, nanti ada instruksinya. Baik, saya cukupkan pertemuan yang kedua ini singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami, memberikan pemahaman buat Anda untuk memahami lagi, oh ternyata algoritma itu ya, untuk nanti bisa dipakai untuk di langkah-langkah selanjutnya dalam Anda membuat algoritma-algoritma yang tentunya lebih kompleks. Oke, sekian ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.